wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Dewi Nurmalasari Channel Berbagi Itu Indah. Pada kesempatan kali ini Bu Dewi akan membahas materi tentang termokimia. Namun sebelumnya kalian bisa lihat ini tiga benda yang ada di depannya Bu Dewi ya. Di sini ada tiga benda. Ini adalah namanya sistem. Sistem itu apa yang dimaksud dengan sistem? Sistem itu adalah segala sesuatu yang menjadi fokus perhatian. Jadi yang menjadi fokus perhatian adalah tiga benda ini, maka tiga benda ini adalah namanya sistem. Sedangkan yang ada di luar selain sistem ini, yang ada di luar sistem itu namanya lingkungan. Kalian perhatikan ini, Bude pegang, Bude buka, kemudian Dewi tuang ke sini. Anda bisa perhatikan di sini ada asap yang mengepul ya. Ada asap yang mengepul. Ini artinya bahwa di sini adalah isinya air panas. Salah satunya Bu Dewi tutup. Nah, kemudian yang ini Bu Dewi tutup kembali. Bu Dewi pegang-pegang seperti ini. Dia tidak terasa panas. Tangan Bu Dewi tidak terasa panas. Meskipun tadi isinya adalah air panas ya. Ini namanya sistem terisolasi. Jadi sistem di mana tidak terjadi perpindahan kalor maupun tidak terjadi perpindahan materi dalam sistem. Ini kalau ada mau materi masuk kan susah karena posisinya tertutup di sini. Nah, dan kalau dipegang-pegang seperti ini, Bu Dewi tidak merasakan panasnya. Ini namanya sistem terisolasi. Sedangkan gelas yang ada di tengah ini adalah sistem terbuka. Kenapa dikatakan sistem terbuka? Karena di sini terjadi pertukaran atau perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan atau dari lingkungan ke sistem. Dan juga terjadi perpindahan materi, bisa terjadi perpindahan materi dari sistem ke lingkungan. Jadi misalnya di sini dia mau tambahkan materi lain gitu ke dalam sini, mudah bisa. Dan kalau gelas ini disentuh, panas. Jadi bisa terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Dan bisa terjadi perpindahan materi dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya. Maka ini disebut sistem terbuka. Sedangkan di gelas yang paling ujung ini adalah sistem tertutup. Kenapa sistemnya tertutup? Karena di sini tidak terjadi pertukaran materi, itu tidak bisa terjadi. Kalau Bu Dewi mau masukkan sesuatu kan nggak bisa. Nah, tidak bisa karena dia tertutup. Namun di sini kalau Bu Dewi gelasnya Bu Dewi sentuh, panas. Jadi bisa terjadi pertukaran kalor dari sistem ke lingkungan ataupun dari lingkungan ke sistem. Nah, ini disebut sistem yang tertutup. Kalian bisa bedakan ya, mana sistem yang tertutup, terbuka, dan terisolasi. Penjelasan lebih lanjut, saksikan videonya dari awal hingga akhir. Oke. Baiklah, ini adalah materi kita pada hari ini adalah termokimia bagian pertama, yaitu materi kimia SMA kelas 11 semester ganjil. Kompetensi dasar yang diharapkan setelah kalian mempelajari materi ini adalah membedakan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm berdasarkan hasil percobaan dan diagram tingkat energi. Materi yang akan dipelajari itu ada 4 ya, sebenarnya banyak, tapi pada kesempatan ini yang dipelajari adalah 4. Yang pertama sistem dan lingkungan, kedua energi dan entalpi, ketiga reaksi eksoterm dan endoterm, yang terakhir adalah diagram tingkat energi. Nah, sebelum membicarakan lebih lanjut, termokimia itu apa? Termokimia itu adalah bagian ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara kalor, energi panas, dan reaksi kimia atau proses yang menghubungkan dengan reaksi kimia. Dalam praktiknya, termokimia ini lebih banyak berhubungan dengan pengukuran
pertukaran kalor yang menyertai reaksi kimia atau proses yang berhubungan dengan perubahan struktur zat, misalnya perubahan wujud atau perubahan struktur kristalnya. Lalu, apa yang dimaksud dengan sistem dan lingkungan? Seperti yang di awal tadi Bu Dewi jelaskan ya, yang dimaksud sistem itu adalah segala sesuatu yang menjadi fokus perhatian. Jadi sistem itu ada 3 macam, yaitu ada sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Jadi misalnya ini adalah suatu sistem gitu ya, satu sistem berarti yang di luar ini adalah lingkungan, sedangkan yang ada di dalam ini adalah sistem. Jadi lingkungan itu segala sesuatu yang di luar sistem, sedangkan sistem itu segala sesuatu yang menjadi fokus perhatian kita, namanya sistem. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, nah ini yang seperti Bu Dewi tadi di awal beritahukan bahwa ini adalah sistem tertutup, ini sistem terbuka, dan sistem terisolasi. Sistem terisolasi itu adalah sistem di mana tidak memungkinkan terjadinya pertukaran kalor maupun pertukaran materi dalam sistem tersebut. Ini dicontohkan adalah termos. Sedangkan sistem terbuka itu sistem yang dimungkinkan terjadinya pertukaran materi dari sistem ke lingkungan atau dari lingkungan ke sistem, dan juga terjadi pertukaran atau perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan atau dari lingkungan ke sistem. Sedangkan sistem tertutup itu adalah sistem di mana dimungkinkan terjadinya pertukaran atau perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan atau dari lingkungan ke sistem, namun tidak dapat terjadi pertukaran materi di dalamnya. Paham ya? Selanjutnya, nah ini supaya kalian tidak lupa, Bu Dewi catatkan di sini apa itu sistem terbuka, tertutup, dan sistem yang terisolasi. Ini ya bisa dibaca, kalian bisa baca. Tadi Bu Dewi sudah jelaskan. Selanjutnya, energi. Apa sih yang dimaksud dengan energi? Energi adalah kapasitas untuk melakukan suatu kerja. Hukum termodinamika 1 menyatakan bahwa energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari satu bentuk menjadi bentuk yang lain. Itu adalah hukum termodinamika 1. Selanjutnya, pertukaran energi antara sistem lingkungan dapat berupa kalor atau bentuk energi lainnya yang secara kolektif disebut kerja, yang dilambangkan dengan W. Sistem menerima kalor, I akan bertanda positif. Sistem membebaskan kalor, maka I-nya bertanda negatif. I itu apa? I adalah kalor ya. Sistem melakukan kerja, maka W bertanda negatif. Sedangkan sistem menerima kerja, maka W bertanda positif. Jadi kalau melakukan kerja itu bertanda positif. Kalau sistem melakukan kerja, berdiri ulang ya, sistem menerima kerja, W-nya bertanda positif. Jika sistem melakukan kerja, W-nya bertanda negatif. Sistem membebaskan kalor, Q-nya bertanda negatif. Sedangkan jika sistem menerima kalor, Q-nya bertanda positif. Jadi ada istilah energi dalam atau dilambangkan dengan U, jumlah energi yang dimiliki oleh suatu zat atau oleh suatu sistem. Perubahan energi dalam muncul sebagai kalor atau kerja, sehingga delta U atau perubahan energi dalam ini sama dengan Q kalor ditambah dengan W kerja yang tadi barusan Dewi jelaskan ya. Bagaimana kalau dia sedang melakukan kerja atau Q-nya melepaskan kalor atau menyerap kalor,
kalor tandanya tadi sudah barusan udah jelaskan. Selanjutnya, ini adalah macam-macam energi. Macam-macam energi itu kalian pasti sudah kenal semua ya. Ini hanya contoh saja. Macam-macamnya banyak. Ini Bu Dewi hanya contoh saja, yaitu energi listrik gitu ya, yang hampir setiap saat kita menggunakan di rumah. Kemudian energi panas, energi cahaya pasti kita menggunakannya, terutama kalau malam hari. Energi bunyi, energi potensial, energi kinetik, energi kimia, energi bekas dan lain-lain. Energi itu macam-macam, banyak sekali jenisnya ya. Ini hanya contoh saja. Kalian bisa pelajari lebih lanjut tentang macam-macam energi. Perubahan bentuk energi. Nah, ini Bu Dewi berikan beberapa contoh. Mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Ini menggunakan saklar ya. Kalau kita nyalakan saklarnya, maka energi listriknya berubah menjadi energi cahaya. Contohnya ini bola. Contoh yang lain, energi listrik menjadi energi kinetik atau energi gerak. Contohnya adalah kipas angin. Mengubah energi listrik menjadi energi bunyi. Ini adalah telepon, tapi sekarang untuk saat ini sudah jarang ya telepon ini. Kemudian mengubah energi listrik menjadi energi panas. Ini contohnya adalah setrika. Kemudian mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Ini contohnya. Kemudian mengubah energi kimia menjadi energi cahaya. Ini energi kimia yang ada di sini menjadi energi cahaya. Selanjutnya mengubah energi gerak menjadi energi bunyi. Nah, ini energi kinetik menjadi bunyi. Ini adalah angklung. Kemudian mengubah energi kimia menjadi energi panas, karena di sini itu setrika model lama yang ini isinya adalah karbon atau arang yang dipanaskan. Jadi di dalam arang itu mengandung energi kimia yang diubah menjadi energi panas. Ini adalah contoh perubahan bentuk energi, dan contoh-contoh yang lain masih banyak. Kalian bisa perbanyak literatur. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut. Entalpi. Apa yang dimaksud dengan entalpi dan perubahan entalpi? Entalpi adalah sejumlah energi yang dimiliki sistem pada tekanan tetap. Sedangkan perubahan entalpi atau delta H adalah perubahan energi yang menyertai peristiwa perubahan kimia pada tekanan tetap. Saya garis bawah, perubahan energi yang menyertai peristiwa perubahan kimia pada tekanan tetap. Ini disebut delta H atau perubahan entalpi. Entalpi reaksi pada tekanan tetap itu yang tadi ya, delta H. Delta H itu sama dengan Q reaksi. Perubahan entalpi tergantung pada keadaan awal dan keadaan akhirnya saja. Jadi tidak bergantung pada proses. Delta H sama dengan H akhir dikurang H awal. Jadi tidak tergantung pada proses, tapi hanya tergantung pada kondisi awal dan kondisi akhirnya saja. Seperti itu, bisa dipahami ya. Oke. Selanjutnya, reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Reaksi eksoterm ini bisa dilihat, ini adalah sistem. Nah, jika kalor itu berpindah dari sistem ke lingkungan, maka reaksinya disebut reaksi eksoterm. Saya ulangi, reaksi eksoterm itu jika kalor berpindah dari sistem ke lingkungan. Sebaliknya, jika kalornya berpindah dari lingkungan ke sistem, maka reaksinya disebut sebagai endoterm. Nah, reaksi eksoterm itu delta-nya positif, sedangkan reaksi endoterm ini perubahan entalpinya bernilai positif. Jadi nilai positif ini menandakan bahwa kalor berpindah dari lingkungan ke sistem. Sedangkan yang negatif ini kalor berpindah dari sistem ke lingkungan. Maksudnya eksoterm. Tahu bedanya ya? Selanjutnya,
adalah diagram tingkat energi antara reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Reaksi endoterm. Nah, reaksi endoterm di sini adalah reaktan, ini produk. Kalau entalpinya produk dikurangi reaktan, berarti produk dikurangi reaktan nilainya akan lebih besar dari 0, maka delta H-nya bernilai positif. Sedangkan untuk reaksi eksoterm ini produk, ini reaktan, delta H-nya produk dikurangi reaktan itu nilainya akan lebih kecil dari 0, maka delta H-nya bernilai negatif. Demikian tadi materi tentang termokimia bagian pertama. Agar kalian lebih paham, silahkan perbanyak literasi yang berkaitan dengan termokimia, dan kalian bisa tunggu nanti video berikutnya, video termokimia bagian 2. Oke? Maka silahkan subscribe, like, dan share ya. Bagi yang sudah, Bu Dewi sekaranglah waktunya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.